Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, hari ini adalah hari ketiga masa perkenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Perkenalkan, nama saya Siti Rafiko. Di sini saya akan memandu jalannya acara MPLS pada pagi hari ini. Untuk susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut. Yang pertama, doa pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, materi tentang budi pekerti. Yang keempat, materi tentang pengenalan cara belajar. Yang kelima, sambutan ketua panitia. Yang keenam, pembacaan doa penutup. Untuk acara yang pertama adalah pembacaan doa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat bergabung di SMK PGRI 4. Pada hari ini anak-anak akan melaksanakan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Sebelum kita melaksanakan, perkenalkan, nama saya Pak Khairi yang insya Allah nanti akan mengajarkan pendidikan agama Islam. Pada hari ini kita akan melaksanakan MPLS. Sebelum kita laksanakan, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat segala macam yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga kondisi dalam keadaan pandemi ini. Oleh karena itu marilah kita berdoa semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan taqabbalan bi rahmati arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbi hab li minas sholihin, Rabbi hab li minas sholihin. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang kedua adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon para peserta MPLS untuk berdiri sejenak, mengambil posisi sikap sempurna.
Untuk acara yang ketiga adalah materi tentang budi pekerti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu pada materi kegiatan MPLS daring SMK PGRI 4 Sidoarjo. Kita memasuki hari ketiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi pendidikan budi pekerti. Anak-anak, pada kegiatan sekolah, kita akan selalu berhubungan dengan atau kita akan selalu bertemu dengan banyak orang. Oleh karena itu, kita harus bisa bersikap yang baik dan sopan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bagaimana cara kita untuk berperilaku, bersikap sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan pada kalian beberapa ruang yang nantinya ruang ini akan kalian gunakan untuk belajar. Di lantai bawah ada kantor. Kalian memang tidak belajar di kantor, tapi kalian akan selalu berhubungan dengan segala hal yang ada kaitannya dengan administrasi sekolah. Nah, di kantor, kalian akan bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah. Kalian akan bertemu dengan Bapak Ibu Guru. Kalian akan bertemu dengan beberapa petugas sekolah. Nah, anak-anak, sebagai manusia yang baik, kalian harus bisa bersikap yang baik. Nah, apabila nanti kalian memasuki ruangan tersebut, kalian harus bisa menunjukkan pola perilaku yang menyenangkan, yang sopan kepada semua personal yang ada di kantor. Pada suasana sekarang, karena kita masih dalam masa pandemi, jadi nanti kalau kalian masuk sekolah atau masuk kantor, maka kalian harus menunjukkan sikap yang baik. Seperti misalnya, kalau kalian bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Ibu Guru, kalian cukup dengan menundukkan kepala atau membungkukkan badan. Itu sudah menunjukkan perilaku yang baik, yang sopan. Karena dengan begitu, maka kalian nanti akan bisa mendapatkan perilaku yang baik pula. Nah, sebagaimana yang kalian lakukan di rumah, kalian pasti juga sudah diajarkan oleh orang tua bagaimana berperilaku yang baik. Setidaknya, kalau kalian berada di lingkungan kantor, berbicaralah yang sopan, yang baik. Kemudian pada saat masuk ruang, jangan lupa ucapkan salam. Nah, itu kurang lebihnya ada di ruang kantor. Pada ruang yang kedua, itu ada ruang bengkel. Bengkel adalah ruang di mana nanti kalian akan belajar tentang otomotif. Kalian akan menempa ilmu atau menempa keterampilan tentang otomotif. Tujuan daripada sekolah adalah ingin menciptakan siswa yang betul-betul profesional, memiliki keterampilan dan keahlian yang mumpuni di bidang otomotif. Nah, selama nanti kalian berada di ruang bengkel, kalian harus tetap berperilaku yang baik. Di bengkel ada banyak fasilitas atau alat-alat yang memang disediakan untuk keperluan kalian untuk belajar. Apabila kalian menggunakan, maka gunakanlah dengan baik dan benar, sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian apabila nanti kalian praktek di bengkel, kalian akan bersama dengan banyak teman. Nah, bersikaplah yang baik. Jika teman membutuhkan bantuan, bantulah. Karena belum tentu kalian bisa mandiri, kalian pasti akan butuh bantuan orang lain. Jadi yang terpenting dalam di lingkungan bengkel adalah kerjasama, saling menghormati, menghormati Bapak Guru yang ada di bengkel dan menghormati teman-teman yang ada
di lingkungan bengkel. Jangan lupa tetap menjaga kebersihan dan kerapian ruang bengkel. Ruang berikutnya yang masih ada di lantai bawah adalah ruang kelas. Ruang kelas itu adalah ruang yang nanti kalian gunakan untuk KBM. Jadi harapan kami, harapan semua orang, semoga pandemi segera berakhir. Jadi nanti kalian bisa segera belajar di kelas. Nah, selama di kelas, kalian akan berjumpa dengan teman-teman yang berasal dari berbagai macam sekolah, dengan berbagai macam latar belakang, sikap, perilaku. Nah, selama KBM, kalian harus tetap mengedepankan cara berperilaku yang sopan, yang baik, yang menunjukkan perilaku, betul-betul perilaku yang berakhlak mulia. Sopan kepada Bapak Ibu guru yang mengajar, juga sopan dengan teman sebaya. Apabila memiliki satu masalah, maka harus diselesaikan dengan baik. Kemudian gunakanlah seperti misalnya alat-alat yang ada di ruang kelas. Gunakanlah sebagaimana mestinya, misalnya kalian duduk. Gunakanlah tempat duduk sebagaimana mestinya. Jangan sampai berserakan. Kemudian hargailah teman. Hargailah siapapun yang ada di ruang kelas. Yang penting bersikaplah sebaik mungkin sehingga suasana kelas tetap kondusif. Jagalah kebersihan kelas, karena kalau kelas bersih tentunya kita akan nyaman apabila melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kemudian di lantai 2 itu ada ruang lab komputer. Kalian nanti akan belajar komputer di sana. Nah, selama berada di dalam ruangan tersebut, tetaplah kalian menjaga kebersihan, kesopanan. Terutama kalau di lab komputer, kalian tidak boleh ramai, tidak boleh berisik, apalagi bersenda gurau. Ingat, di sana ada beberapa alat-alat atau kabel-kabel yang mungkin ada di sekitar kalian, maka kalian harus bersikap yang baik. Kalau ingin bersenda gurau, nanti di lapangan atau di ruang kelas. Manfaatkan ruang tersebut sebagaimana mestinya, sehingga kalian bisa memiliki keterampilan atau keahlian di bidang komputer sebagaimana mestinya. Berikutnya ada ruang perpus atau perpustakaan. Di dalam perpustakaan, kalian bisa belajar atau membaca beberapa buku materi pelajaran. Juga ada beberapa majalah untuk menambah wawasan. Nah, selama kalian berada di ruang perpustakaan, kalian harus bersikap baik, artinya pada saat membaca jangan dengan gurau. Apabila menggunakan buku-buku atau membaca buku-buku, selesai kembalikan pada tempatnya. Usahakan tetap rapi. Apabila kalian membutuhkan untuk dibawa pulang, berarti kalian harus meminjam buku itu, maka rawatlah buku itu dengan baik dan kembalikan sesuai dengan batas waktunya. Yang terakhir ada musola. Di lantai 2, sekolah menyediakan ruang untuk kalian melakukan ibadah. Mungkin yang beragama Islam bisa menjalankan sholat duha pada saat jam istirahat. Atau mungkin pulang sekolah, kalian bisa menyempatkan untuk sholat zuhur dulu. Nah, pada saat kalian memasuki ruangan tersebut, kalian bisa memanfaatkan ruang itu untuk sembahyang atau untuk sholat. Apabila selesai dari kegiatan ibadah, jika menggunakan peralatan yang atau fasilitas yang ada di ruangan tersebut, maka kembalikan dengan sebagaimana mestinya. Jangan digunakan ruang tersebut untuk tidur, karena itu tidak diperkenalkan untuk tidur, hanya untuk melakukan kegiatan ibadah. Nah, anak-anak, itu serangkaian daripada ruang-ruang yang ada di
sekolah. Nah, yang terpenting di sini adalah jangan sampai kalian lupa, dimanapun kalian berada di ruang tersebut, perilaku kalian harus tetap mengedepankan rasa sopan, rasa hormat kepada siapapun yang kita jumpai. Wujudkan suasana SMK PGRI 4 ini yang betul-betul kondusif, yang sehat, yang menyenangkan, yang membuat orang nyaman di dalamnya. Apabila punya masalah, tetaplah menggunakan unsur musyawarah dan mufakat. Jangan mengambil cara pintas atau jangan melakukan hakim sendiri. Sekolah memiliki beberapa petugas atau ada Bapak Ibu guru yang bisa membantu jika kalian memiliki masalah. Yang terpenting adalah tetaplah bersikap baik supaya kalian nantinya menjadi siswa yang betul-betul terpelajar. Anak-anak, itu yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas materi budi pekerti, menurut pendapat kalian, apakah generasi muda sekarang masih menerapkan falsafah budi pekerti? Kalau masih, sebutkan contohnya minimal 3 jawaban. Dan kalau sudah tidak menerapkan falsafah budi pekerti, apa yang harus kalian lakukan? Juga sebutkan minimal 3 jawaban. Untuk acara yang keempat adalah materi tentang pengenalan cara belajar, waktu dan tempat. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya perkenalkan diri, saya Juda S sebagai tenaga pengajar SMK PGRI 4 Waru Sidoarjo. Saya di sini sebagai guru produktif. Sebelum saya masuk pada materi ini, saya ucapkan selamat bergabung di SMK PGRI 4 Waru Sidoarjo untuk anak-anak kelas 10 pada tahun ajaran baru ini. Semoga kalian bisa sebagai slogan SMK hebat dan bisa manfaat, bisa lulus dan bisa sukses. Amin, amin, Allahumma amin. Oke, untuk anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini adalah MPLS secara virtual, karena proses masa pandemi ini tak lepas kita tetap bisa pada kesempatan kali ini tetap bisa melaksanakan MPLS atau MOS pada tahun ini dengan khidmat, dengan tertib, tetap sampai stay di rumah, bisa melaksanakan MPLS secara virtual kali ini dengan enjoy, tetap melaksanakan protokoler kesehatan. Oke anak-anak, untuk pada materi kali ini saya menyampaikan strategi atau materi program dan cara belajar. Belajar itu istilahnya tak lekang oleh waktu, karena mulai dari kecil kita sudah melakukan proses pembelajaran, sampai mulai dari masuk kelas istilahnya belum TK, PAUD, masuk ke TK, tingkatan TKA, ada tingkatan lagi TKB, dan jenjang lagi ke sekolah dasar, terus pada jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Nah pada saat ini sampai sudah masuk pada jenjang sekolah menengah kejuruan. Jadi sampai harus patut bersyukur bisa masuk pada SMK kejuruan, karena kejuruan ini adalah untuk proses sampean menempuh ilmu, dari ilmu untuk kejuruan sampean atau keterampilan. Di sini sampean bisa
ditempa mendapatkan ilmu kejuruan tenaga otomotif atau teknik kendaraan ringan seperti itu. Oke ya, anak-anakku, pada materi program dan cara belajar kali ini, apa sih belajar itu, Nak? Belajar adalah proses perubahan tingkah laku. Karena dari tidak tahu bisa menjadi tahu. Itu adalah proses perubahan tingkah laku atau pelajaran dari belajar. Nah, proses tidak terampil bisa menjadi terampil. Pada ini sampai terampil pada sebagai spek kejuruan, ini adalah di teknik otomotif. Sampai belum tahu tentang keterampilan otomotif. Sampai di sini bisa belajar. Belajar gimana sih cara pembongkaran mesin. Nah, itu ada sampai bisa adanya keterampilan. Itu adalah dari tidak terampil bisa terampil. Bisa dipahami ya. Terus proses dari malas. Nah, sampai malas-malasan sebelumnya malas-malasan, dengan adanya belajar, sampai itu bisa menjadi rajin. Paham nggak ya? Itu adalah belajar, proses perubahan tingkah laku atau karakter, attitude-nya sampean seperti itu, dilihat dari belajarnya. Nah, tahapan pada perubahan tingkah laku atau keberhasilan itu adanya satu, adanya dipengaruhi. Apa dipengaruhi apa? Dari diri sendiri. Sampai ini kepingin apa atau prosesnya belajar itu biasanya dipengaruhi diri sendiri. Kemauannya sampai diri sendiri. Paham ya? Perubahan tingkah lakunya itu sampai bisa merubah itu dari karakternya sampean, dari sampean sendiri. Oke. Nah, pada prinsip-prinsip belajar itu ada poin-poinnya, Nak ya. Yang pertama adalah harus ada motivasi. Apa sih itu motivasi? Dorongan. Dorongan dari luar maupun dalam. Nah, contoh dorongan motivasi dari dalam itu bisa lingkungan dari keluarga. Termasuk pertama adalah orang tuanya sampean. Sampean mulai belajar dari kecil sampai jenjang ke ini, itu adalah motivasi atau dorongan dari orang tuanya sampean, bapak ibu sampean. Itu adalah dorongan dalam. Nah, pada dorongan atau motivasi dari luar itu bisa aplikasinya pada di sekolahan. Bapak ibu guru memotivasi sampean untuk rajin belajar. Itu Nak ya. Yang kedua adalah harus disertai kemauan. Nah, poin yang kedua ini istilahnya kemauan. Aku motivasinya pengen menuntut ilmu yang setinggi-tingginya. Apa setinggi-tingginya? Di jenjang dari SMK ini mau ke lanjut ke lulus ini mau ke perguruan tinggi S1 sudah selesai, saya mau pengen S2 sudah selesai, mau S3 dan seterusnya. Itu adalah kemauan pribadi sampean untuk menjadi belajar. Itu adalah kemauan diri sendiri. Poin yang ketiga adalah memerlukan bimbingan. Nah, bimbingan di sini adalah bimbingan ke ahlinya. Sampai ke mau bimbingan belajar, mau bimbingan istilahnya mau ke faknya, pandai ke matematika atau eksakta, sampai bisa bimbingan ke yang ahlinya. Mau ke kejuruan, sampai mau ke bimbingan ke instruktur. Bimbingan bisa magang, ke bengkel, dan lain sebagainya. Adanya bimbingan atau pendampingan. Terus yang keempat adalah memahami apa yang dipelajari. Nah, prinsipnya belajar yang keempat adalah memahami apa yang dipelajari. Apa sih sampean ingin mempelajari apa? Misalkan sampean pada tun-up, ya sampean belajar tun-up. Apa yang di tahapan tun-up itu langkah-langkahnya apa aja? Seperti itu. Itu adalah memahami apa yang dipelajari. Misalkan sampean bongkar rem, pembelajaran rem, apa itu yang harus dipahami, langkah-langkahnya, seperti itu. Terus pasti ada hambatan atau rintangan. Yang kelima adalah prinsipnya adalah pasti ada hambatan dan rintangan. Rintangan ini harus sampean pecahkan. Itu pasti ada. Sampai bisa yang sukar atau yang sulit bisa ditanyakan atau yang bisa dipahami atau bisa tanya ke yang ahlinya. Oke, Nak ya. Selanjutnya pada belajar itu adalah
ada proses cara belajar sendiri. Nah, pada cara belajar sendiri ini ada tahap-tahapannya. Yang pertama adalah sampean harus menyiapkan rencana belajar atau planning. Cara belajar, misalkan sampean belajar di rumah, itu sampean mulainya jam berapa? Biasanya kalau dulu, cerita saya dulu, biasanya habis sholat maghrib, itu belajar sampai jam berapa? Istilahnya maksimalnya 1 jam atau 1,5 jam. Cara belajar sendiri. Siapkan rencana belajar. Sampean bisa kalau belajar rencananya di belajar pagi, bisa habis sholat subuh, kan fresh-freshnya baru bangun pagi. Yang kedua adalah lengkapkan alatnya. Atau alat-alat di sini adalah bisa alat-alat tulis, bisa alat buku, bisa ada di file, di laptop, dan sebagainya. Itu sampai bisa menyiapkan alat-alatnya sebelum sampean belajar sendiri. Yang ketiga adalah tetapkan waktu yang dibutuhkan. Nah, ini waktu yang sampean enaknya yang mana untuk belajar sendiri. Kalau belajar di rumah bisa di luar. Di rumah sampean menyiapkan habis maghrib bisa, habis sholat isya bisa. Yang penting sampean enggak memaksimalkan, istilahnya sampean enggak boring. Enaknya sampean selesai habis sholat maghrib bisa, atau habis sholat subuh. Waktunya tetapkan. Nah, itu sampean harus setiap hari. Ya, kalau habis maghrib ya maghrib terus sampai selesainya 1/2 jam. Yang penting sampean belajar membuka apa yang sampean yang sukar dipahami. Belajar adalah kunci keberhasilan. Seperti itu. Terus antara waktu belajar sediakan waktu istirahat. Nah, ini perlu. Karena otak kita nggak bisa dibuat terus-terusan untuk ditekan atau di-pressure untuk dapat materi. Nah, sampean harus waktukan istirahat. Habis selesai 1/2 jam sampai istirahat, belajar lagi. Adanya istirahat. Terus rumuskan kalimat sendiri apa yang dipelajari. Nah, sampai ini bisa merumuskan, sampai bisa ngeresum mana-mana yang sukar. Kalau istilahnya di matematika, sampai bisa menyatat rumus-rumus. Di fisika, sampai menyatatkan apa yang kalimat yang harus dipelajari. Besok mau pelajaran matematika, sampai besok lagi mau pelajaran bahasa Indonesia, besok lagi mau pelajaran produktif, sampai harus planning. Bisa dipahami nggih? Terus siapkan diri, diskusikan dengan teman. Nah, ini adalah perlu. Jadi sampean belajar sendiri tetap tak lepas dari sosial, istilahnya dari sharing dengan teman-temannya sampean. Mana sih yang sukar? Masalah soal-soal yang sukar. Penyelesaian soalnya gimana? Aku punya cara seperti ini. Saya rumusnya seperti ini. Itu bisa sharing-sharing masalah pengalaman untuk pembongkaran mesin atau apa seperti itu. Sharing dengan teman-teman. Nah, selanjutnya sini adalah cara mengatur waktu untuk sampean pada proses pembelajaran anak-anak. Mengatur waktunya di sini adalah sampean membuat daftar kegiatan sehari-hari. Sampean membuat jadwal, ini adalah penting karena ini adalah menolak istilahnya tolak ukur keberhasilan sampean. Membuat daftar kegiatan sehari-hari atau jadwal. Sampean mulai dari bangun pagi, subuh, sholat subuh, jam sekian sarapan, jam 7 sudah sampai sekolah, jam 7 tatap muka kegiatan sekolah, sampai jam 12 pulang, sholat zuhur, istirahat, sholat asar, dan seterusnya. Itu adalah siklusnya sampean. Sampean mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi. Seperti itu. Dan tak lepas sampean harus tetap belajar. Bisa dipahami nggih? Terus menetapkan waktu belajar. Jadi waktunya belajar, saya habis maghrib. Ya habis maghrib, temennya jangan sampai diobrak-obrak, ayo main. Aku ada jadwal belajar habis maghrib. Itu adalah planningnya sampean. Harus sampean catatkan seperti itu. Terus
Nah, membagi materi yang dipelajari, ini adalah pembagian. Materi yang mana yang mau dipelajari, yang sukar mana harus dipelajari, dan seterusnya. Terus mempelajari dulu bagian yang sulit. Nah, ini adalah, jadi sampai lihat kalau yang mudah-mudah penyelesaian soal di matematika, sampai sisihkan dulu. Untuk yang sukar, sampai harus pelajari. Yang mana sih yang sukar atau yang sulit? Itu adalah strategi untuk cara mengatur waktu pembelajaran. Nah, yang kelima adalah membuat rangkuman atau ringkasan. Nah, proses pada pembelajaran ini sampai rangkum, mulai dari pembaca awal sampai rangkum atau adalahnya ringkasan materi. Pada ringkasan materi ini sampai rangkum untuk bisa mencari inti dari pembelajaran itu atau belajarnya sampai di sub materi yang sampai baca. Selanjutnya adalah menggunakan waktu senggang untuk belajar. Nah, sampai di sini sebagai generasi bangsa atau penerus bangsa, menggunakan waktu senggang untuk belajar. Ada waktu senggang sampai bisa untuk membacanya, bisa membaca atau belajar. Di zaman sekarang adalah kecanggihan elektronik, sampai bisa membaca-baca, bisa ada di HP sampean atau di handphone. Jadi sampean bisa belajar di situ juga bisa, belajar di rumah pakai notebook atau laptop bisa. Nah, gunakan ada waktu senggang. Meskipun 20 menit, 30 menit sampean membaca. Seperti itu, karena adalah kunci keberhasilan dari sampean membaca. Terus yang terakhir adalah menggantikan waktu belajar yang hilang. Nah, ini misalkan kalau menggantikan waktu belajar yang hilang ini adalah karena misalkan ada jam kosong atau apa, sampai harus mengganti itu. Jadi belajar lagi mana yang ketinggalan, pembelajarannya yang ketinggalan, belajar sampai harus baca-baca lagi. Karena ya, ada yang tanyakan pada kesempatan kali ini. Pembelajaran dari materi program dan cara belajar di sini sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa menularkan dari sampean, bisa memahami apa yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat bisa bergabung di SMK PGRI 4 Waru Sidoarjo. Salam SMK bisa dan hebat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas pengenalan cara belajar, menurut pendapat kalian, apa yang harus dilakukan agar bisa sukses dan berhasil di masa yang akan datang? Sesuai dengan program keahlian yang ada di SMK PGRI 4 Sidoarjo. Sebutkan minimal 3 jawaban. Untuk acara yang kelima adalah sambutan ketua panitia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi kami ucapkan pada siswa yang melaksanakan MPLS mulai hari Kamis sampai dengan Sabtu tanggal 17 Juli 2021. Kami sebagai ketua pelaksana mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah memberikan materi di dalam kegiatan MPLS ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada siswa sekalian yang telah mengikuti kegiatan mulai dari awal sampai dengan akhir, di mana kegiatan ini saya melihat cukup baik dan lancar kegiatan MPLS ini. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan siswa nanti di dalam kegiatan pembelajaran setelah melaksanakan kegiatan MPLS ini
bisa mengikuti dengan baik dan semuanya ini bisa lancar dan bisa berhasil di dalam menempuh kegiatan belajar mengajar di SMK PGRI 4 Sidoarjo. Kita belum tahu nanti pembelajaran dalam bentuk daring atau pembelajaran jarak jauh atau tatap muka, nanti ada informasi dari sekolah lebih lanjut. Itu yang bisa kami sampaikan pada siswa sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang terakhir adalah pembacaan doa. Tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, marilah kita akhiri kegiatan ini atau kegiatan MPLS ini dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan benar-benar bisa menjadikan satu nilai ilmu, tambahan ilmu, dan menjadikan suatu wawasan yang insya Allah kita akan bisa mengenal dan belajar di SMK PGRI 4 ini. Oleh karena itu, marilah kita tutup dengan doa, dan sekali lagi mudah-mudahan kita benar-benar selalu dapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala diniyah laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah yang benar itu adalah benar dan kami dapat melaksanakan kebenaran itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari segala kesalahan, jauhkanlah kami dari kebodohan, dan kita bisa menjauhinya dari semuanya kegiatan yang kita laksanakan apabila itu merupakan satu kesalahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk MPLS hari ketiga sudah berakhir. Jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah disediakan. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan memakai masker. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.